Mengenal manhaj salaf. Manhaj salaf. Manhaj secara bahasa artinya, jalan yang terang dan jelas. Secara etimologi artinya, jalan, metode atau cara beragama yang jelas. Salaf secara bahasa artinya, telah berlalu. Secara etimologi artinya, orang soleh terdahulu saat awal Islam mulai berkembang, yaitu 3 generasi awal. Manhaj salaf adalah jalan, metode atau cara beragama dengan mengikuti pemahaman para salafus soleh atau orang terdahulu yang soleh, yaitu 3 generasi muslim awal, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maknanya secara sederhana adalah cara beragama dengan mengambil contoh dan pemahaman para salafus soleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dan beriman kepada ajaran yang dibawa oleh beliau. Tabi'in adalah orang muslim yang bertemu dengan para sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Tabi'ut tabi'in adalah orang muslim yang bertemu dan mengambil ilmu dari para tabi'in. Madzhab. Madzhab secara bahasa adalah pergi, diambil dari kata jahaba dan dalam istilah bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkret maupun abstrak. Madzhab secara etimologi adalah metode, manhaj, yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Maknanya secara sederhana adalah cara beragama yang sudah ditentukan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan prinsip dan kaidah tertentu yang dibuat oleh para ulama madzhab. Prinsip dan kaidah tersebut dinamakan dengan kaidah usul fikih dan kaidah fikih, yang mana kaidah tersebut juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Perbedaan manhaj salaf dengan mazhab. Perbedaan antara manhaj salaf dengan mazhab adalah, kalau manhaj sifatnya masih umum, karena ini adalah cara beragama dengan mengikuti para salaf, sedangkan mazhab itu cara beragama yang sudah ditentukan dan dipilih oleh pembuat mazhab itu sendiri dengan prinsip dan kaidah tertentu. Di samping itu, mazhab itu metodenya juga mengambil dari manhaj salaf, dalam artian pengambilan hukum pada suatu mazhab tidak terlepas dari dalil dan contoh para salaf. Dengan demikian, mengikuti suatu mazhab tertentu, yaitu 4 mazhab yang terkenal, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, sama dengan mengikuti manhaj salaf juga. Pemahaman yang benar dan niat baik. Imam Ibnul Qayyim mengingatkan kaum muslimin sekalian agar menjaga diri dari 2 bahaya besar, yaitu kesalahpahaman dan niat yang buruk. Imam Ibnul Qayyim berkata, bahwa pemahaman yang benar dan niat yang baik adalah termasuk nikmat paling agung yang dikaruniakan Allah kepada hambanya. Bahkan tidaklah seorang hamba mendapatkan pemberian yang lebih utama dan lebih agung setelah nikmat Islam daripada memperoleh kedua nikmat ini. Bahkan kedua hal ini adalah pilar tegaknya agama Islam, dan Islam tegak di atas pondasi keduanya. Dengan 2 nikmat inilah seorang hamba bisa menyelamatkan dirinya dari terjebak di jalan orang yang dimurkai, al-mahdubi, alaihim, yaitu orang yang memiliki niat yang rusak. Dan juga dengan keduanya ia selamat dari jebakan jalan orang sesat, ad-dolin, yaitu orang-orang yang pemahamannya rusak. Sehingga dengan itulah dia akan termasuk orang yang meniti jalan orang yang diberi nikmat, an'amta, alaihim, yaitu orang-orang yang memiliki pemahaman dan niat yang baik. Mereka itulah pengikut Siratal Mustaqim. Iklamul Muwaqqi'in, Jilid 1, halaman 87, dinukil dari Minwas So'ya Salaf, halaman 44. Ya ayuhal lazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanazaktum fi syai'in faruduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu takwila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, Sunnah-Nya,
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa 4, ayat 59. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa yang dimaksud ulul amri adalah mencakup umara, penguasa, pemerintah, dan juga ulama, ahli ilmu agama. Beliau juga menjelaskan bahwa makna taatilah Allah artinya ikutilah kitabnya, Al-Quran. Sedangkan makna taatilah Rasul adalah ambillah ajaran, sunnah, beliau. Adapun makna ketaatan kepada ulul amri adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan dalam hal maksiat. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadits yang sahih, sebagai berikut, dari Ali bin Abi Thalib, tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat, kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Hadits riwayat Bukhari, nomor 7257, dan Muslim, nomor 1840. Kemudian apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kalimat tersebut maknanya adalah kembali merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Demikianlah tafsiran Mujahid dan para ulama salaf yang lain. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan oleh manusia yang berkaitan dengan permasalahan pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya hendaknya perselisihan tentang hal itu harus dikembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah. Wa mahtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah, zalikumullahu rabbi, alaihi tawakaltu wa ilaihi unib. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya, terserah, kepada Allah. Yang mempunyai sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanyalah aku bertawakal dan kepadanyalah aku kembali. Quran Surah Asy-Syura, 42, ayat 10. Maka segala keputusan yang diambil oleh Alkitab dan As-Sunnah serta dipersaksikan keabsahannya oleh keduanya itulah al-haq, kebenaran. Dan tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan, lihat tafsir Al-Quran Al-Azim, Jilid 2, halaman 250. Manhaj salaf dan prinsip-prinsipnya. Manhaj salaf dan salafi bukan istilah asing bagi umat Islam. Meski demikian, cukup banyak juga orang yang belum memahami apa sebenarnya manhaj salaf tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa manhaj salaf adalah cara beragama dengan mengambil contoh dan pemahaman para salafus soleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Secara sederhana dapat dipahami, bahwa manhaj salaf adalah sebagai jalan yang terang sesuai kaidah agama berdasarkan pemahaman para sahabat Rasulullah. Adapun istilah salafi adalah sebutan untuk orang yang menyatakan diri sebagai muslim yang berupaya mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah, hadits sesuai dengan pemahaman ulama al-salaf. Para salafus syaleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, merupakan generasi umat Islam terbaik, seperti yang telah disampaikan pada hadits Rasulullah sebagai berikut, Khairun nasi korni sumal landina yalunahum sumal landina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah pada generasiku. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis Syahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor 3651, dan Muslim, nomor 2533. Pengertian manhaj salaf. Imam Al-Safarini mengatakan, bahwa yang dimaksud manhaj salaf adalah cara menjalankan agama yang mana para salafus syalih berjalan di atasnya. Para salafus syalih tersebut adalah para sahabat yang mulia, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam Islam yang diakui keimanan mereka dan dikenal besar peranannya dalam Islam, serta diterima ucapannya oleh kaum muslimin generasi demi generasi. Orang-orang yang mengikuti manhaj salaf disebut sebagai salafi, yaitu mereka yang berusaha memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Dengan pemahaman tersebut, mereka mencoba memurnikan kembali perintah Al-Quran dan ajaran yang dibawa Rasulullah secara literal, dari berbagai hal yang bid'ah, tidak dilakukan Rasul, hurafat, dan syirik dalam Islam. Salah satu rujukan utama kaum salafi adalah mazhab Ahmad bin Hambali. Meskipun demikian, bukan berarti para penganut manhaj salaf adalah orang-orang yang fanatik kepada para ulama salaf. Secara personal, setiap salafi, kecuali Nabi, tidaklah
maksum, terjaga dari kesalahan. Akan tetapi, apabila para ulama salaf telah sepakat, ijma', tentang suatu perkara din, agama, maka ijma' mereka tersebut tidak akan pernah salah. Karena, umat Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bersepakat dalam sebuah kesalahan kesesatan. Demikian Imam Al-Safarani menjelaskan. Prinsip-prinsip manhaj salaf. Kaum salafi adalah bagian dari umat Islam, dan rujukan utamanya tetap Al-Quran dan As-Sunnah, hadis syahih Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan pada tulisan Muhammadin dalam jurnal Manhaj Salafiyah, berikut ini adalah beberapa prinsip daripada manhaj salaf. 1. Sumber rujukan memahami akidah dalam manhaj salaf ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, syahih, dan ijma, salafus syalih. 2. Wajib menaati pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Jika sebaliknya, umat Islam tidak boleh menaatinya, namun tetap wajib taat dalam kebenaran lainnya. 3. Dalam masalah pengkafiran, manhaj salaf berpendapat bahwa tidak boleh mengkafirkan seseorang atau kelompok dengan sembarangan. Prinsip yang dipegang adalah tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslim kecuali apabila dia melakukan perbuatan yang membatalkan akidah atau keimanan dan keislaman. 4. Al-wala, wal-bara. Setiap muslim yang beragama dengan prinsip akidah ini wajib mencintai orang-orang yang memegang teguh akidah Islam dan berpaling dari orang-orang yang memusuhi akidah Islam. 5. Amar ma'ruf nahi mungkar. Berisi perintah menegakkan yang benar dan mencegah yang salah. Al-makruf adalah semua ketaatan kepada Allah satu-satunya, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepadanya, dan kemudian ketaatan lainnya baik yang wajib maupun yang sunnah. Sedangkan al-munkar adalah semua yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, termasuk di dalamnya kemaksiatan dan kebid'ahan. Adapun kemunkaran yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Dakwah sunnah. Dalam mengisi program kegiatan tablignya, kaum salafi secara rutin mengadakan ceramah atau kajian di masjid-masjid yang dikenal dengan dakwah sunnah. Yaitu, upaya untuk mengembalikan kemurnian Islam dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, salafus syalih. Yang dimaksudkan dengan mengembalikan kemurnian Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah mencoba memurnikan kembali perintah Al-Quran dan ajaran yang sebenarnya, yang dibawa Rasulullah secara literal, dari berbagai hal tidak semestinya dilakukan, seperti tahayul, bid'ah, hurafat dan syirik dalam Islam. Sebagai rujukan utama kaum salafi adalah mazhab Ahmad bin Hambali. Demikianlah penjelasan mengenai pengertian manhaj salaf. Semoga bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang khazanah Islam. Wallahu waliyut taufiqi was sadat. Semoga Allah senantiasa memberikan anugerah dan kebenaran.